Selamat pagi, kita akan segera mulai persiapan trading plan kita. Hari ini tanggal 22 Oktober 2021. Dan kali ini kita akan coba untuk review saham-saham yang sebelumnya ya. Di tanggal sebelum hari ini itu nanti coba akan saya buatkan satu video khusus untuk review seminggu ya. Ini percobaan, siapa tahu mungkin lebih efisien untuk melihat per videonya. Oke, jadi kali ini kita akan nanti langsung mulai ke trading plan tanggal 22. Tentu tetap akan kita mereview saham-saham regional dan maksud saya indeks regional dan juga IHSG. Seperti yang kita lihat, IHSG kemarin belum mampu menyentuh resisten ini ya, resisten yang kita gambar di 6.700-an. Jadi masih hampir 6.700, masih ketahan ada resisten di 6688 dan kemarin masih terpantau melemah. Jadi ada kemungkinan hari ini apalagi hari Jumat yaitu biasanya terjadi profit taking. Maka kemungkinan cukup besar IHSG akan lanjut melemah, bahkan mungkin akan menyentuh level ya sekitar 6.500-an. Ya atau mungkin kalau enggak sih sekitar 6.600 6.576-an. Baru nanti mungkin hari Senin akan ada pantulan kembali ke atas ya. Jadi agak kecil kemungkinan kalau misalnya hari ini dia bisa breakout karena biasanya hari Jumat terjadi profit taking dan juga ya itu biasanya bukan hari yang naik untuk indeks ya. Kalau untuk beberapa indeks regional kalau kita lihat sejenak juga masih bertahan atau sideways di area resisten untuk HSI, kemudian untuk DJI kita lihat untuk DJI juga masih bertahan di area resisten walaupun kemarin masih ditutup bull ya. Ini resistennya udah jebol dan menyentuh kembali area all time high tipis tapi turun lagi ya, luar biasa. Kemudian US 500 juga di all time high lagi ya. Terus masih ketahan juga di area resisten ini. Apakah kita lihat nanti hari Jumat ini penutupan weekend ini apakah dia sanggup jebol ke atas atau masih bertahan ya, atau masih bertahan atau malah turun. Kemudian untuk DE30, DE40 ya, DAX juga masih ketahan oleh resisten dan belum bisa naik lagi. Ya, jadi kemungkinan hari ini akan terjadi koreksi. Kecuali kalau misalnya saya kira kecil kemungkinan untuk naik karena ini doji ya dan ketahan di atas MA50 dan juga kena resisten supply. Nah, ini futuresnya baru buka ya. So kemungkinan menurut saya masih sideways di sini dulu, mungkin kena MA20 ini baru kemudian dia lanjut lagi ke atas atau mungkin kalau saya lihatnya ada resisten yang cukup kuat itu di sekitar 15.275-an. Ya, itu kira-kira pandangan sekilas untuk pasar indeks saham global. Sekarang kita akan masuk ke saham-saham hari ini yaitu MTDL. MTDL kemarin saya pantau mantul ya dari support di area sekitar kota hijau dan dekat-dekat trendline ini dan dekat-dekat MA20. Menurut saya ini sudah ada pantulan sedikit, tapi kalau Anda mau pantul lebih jeli nggak apa-apa, Anda tunggu saja nanti sampai keluar candle hijau baru Anda kemudian masuk dengan stop loss maksimal di 2800-an. Kemudian ada TLKM. Untuk MTDL ini masih bagus trennya ya, jadi dia masih respon banget dari trendline ini dan kemungkinan besar dia masih akan membentuk higher low lagi dan kemudian masih akan lanjut naik. So menurut saya ini layak untuk dipertahankan. Jadi bagi Anda yang mau nyicil, Anda bisa masuk dengan stop loss yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada Telkom ya. Telkom juga kelihatan sekali dia berusaha untuk naik dengan keras ya. Jadi Anda yang mau nyicil silahkan Anda masuk dengan stop loss kira-kira di 3690 karena dia baru saja mantul dari MA20 walaupun tidak persis plek ya, tapi seperti yang saya sering katakan kadang-kadang di trading itu kurang lebih. Jadi ada toleransi lah beberapa poin.
So, dan ini volumenya juga gede. So, saya cukup yakin dalam beberapa saat ke depan Delcom masih akan mengalami kenaikan, walaupun nanti mungkin saja terjadi koreksi-koreksi ya, karena dia udah dekat sama resisten bulanan ini. So, bagi Anda yang mau nawar-nawar, entry-nya bisa nyejel dulu 3800-an. Stop lossnya maksimal di sekitar 3670. Nanti kalau misalnya turun Anda nyejel-nyejel lagi gitu ya. Kalau menyentuh MA 20 atau 50 Anda masuk lagi selama belum jebol kedua MA itu dan belum dead cross. Saya kira trennya masih up. Itu kemudian ada SMGR. Juga SMGR kemarin mantul dari salah satu support yang saya gambarkan di sekitar 8600-an ya, dan sudah terpantul naik. Moga-moga aja hari ini dia bisa lanjut terbang ke atas, atau saya kira mungkin akan terjadi sideways dulu ya, kemudian masih ada potensi untuk turun ya, karena ini walaupun MA 20 dan 50 nya udah pointing up ya, sudah mulai hijau, tapi sepertinya belum terlalu strong. Kita tunggu aja nanti sampai muncul candle hijau yang lebih meyakinkan. Bagi Anda yang mau nyicil masuk silahkan ya, stop lossnya untuk sementara ketat dulu di sekitar 8275-an. Kalau Anda mau lebih sabar, Anda bisa nunggu di 8175 atau di 7425. Saya kira kalau 7425 agak terlalu jauh ya, jadi mungkin sekali dia akan mantul di 8150-an sini ya, kemudian baru dibawa naik ke atas. Kemudian ada Akra ini bagus juga chartnya kemarin. Dia sudah breakout dari hampir ya, kemarin hampir breakout. So ini belum dikatakan sudah break, tapi hampir break ya. Anda boleh pantau nanti kalau misalnya breakout dari downtrend line ini, dan ini juga mirip dengan triangle. So Anda boleh perhatikan. Silahkan dipantau, kalau misalnya tembus biasanya naiknya akan kenceng. Anda boleh masuk dengan stop loss di 4240 kalau mau ketat, kalau enggak di 4030 juga bisa. Ya itu untuk Akra. Kemudian ada Sen kemarin juga mulai bull kemarin ya, moga-moga hari ini bisa lanjut, dan dia masih berusaha untuk menyebut resisten weekly-nya, dan kemungkinan akan lumayan kuat karena volumenya lumayan gede. So bagi Anda yang sudah hold sejak di rekom beberapa saat yang lalu, seingatnya saya ada ya rekom ini. So Anda bisa masuk dengan stop loss kira-kira di 298. Kemungkinan sekali Sen akan lanjut ke atas karena dia sudah membentuk higher low. Moga-moga aja tercapai targetnya di 360 atau 400 ya. Itu untuk Sen. Kemudian ada MLPT ini juga oke ya, oke banget. Dia sudah breakout dari dua resisten malahan. So dari 2 MA juga, MA 20 dan MA 50 nya, namun saat ini sedang dihadang oleh resisten daily ya, supply area daily. So mungkin hari ini akan terjadi koreksi sedikit. Anda bisa manfaatkan koreksinya itu untuk masuk lagi sekitar 3670 atau di sekitar 3360. Anda cari bid area yang tebal di sana ya, siapa tahu Anda dikasih dan kemudian Anda bisa entry. Coba Anda perhatikan area-area itu. Sebentar ya. Ya, Anda bisa coba masuk di area itu. Saya kira di atas ini belum ada resisten yang terlalu strong untuk menghadang dia lagi. So kalau kita lihat dia juga sudah breakout dari downtrend line-nya. So menurut saya ada potensi yang besar dia masih akan lanjut lagi ya. Ini super bull and halving. Kemudian ada XCL juga oke, mantul dari support weekly dan juga MA 20 nya. So saya cukup yakin dalam
beberapa saat mendatang dia akan masih melanjutkan uptrendnya, yaitu membentuk higher low ya. Jadi kalau misalnya jebol ya Anda pasang stop lossnya di 2780, atau mungkin Anda masih mau nunggu lagi muncul candle bull yang lebih meyakinkan dengan volume yang lebih besar. Ini volumenya udah cukup lumayan besar ya, tidak apa-apa. Jadi Anda bisa nunggu, atau kedua Anda bisa nunggu lagi di 2960-an kalau Anda lebih sabar. Ya, moga-moga setelah itu dia akan dibawa naik ke atas. Ya, ini sesuai dengan planning yang kapan hari pernah saya gambar. Kemudian ada bird. Ini juga lumayan, kemungkinan dia akan masih lanjut naik ya, karena kalau kita lihat di sini downtrendnya ini sudah di break. So kemungkinan besar dia akan masih lanjut uptrend. Anda bisa nunggu masuk di 1380-an ya, siapa tahu nanti dapat pullbacknya dan lanjut ke atas lagi. Lebih baik Anda nunggu pullback aja ya, karena biasanya saham ini suka naik turun, banyak jarumnya gini ya. Jadi lebih baik Anda nunggu aja di pullback areanya sekitar 1375 atau 1400-an, baru kita expect dia lanjut terbang ke atas. Ini sudah golden cross juga, jadi kemungkinan trennya akan lanjut up dengan stop loss kira-kira maksimal di 1255 ya, di bawah MA 200 atau 1245-an, atau kalau mau agak ketat di 1275. Kemudian BBHI juga sudah naiknya lumayan serem, jadi menurut saya jangan dikejar, kecuali kalau Anda mau masuk dengan teknik copet. Anda bisa Anda cari bidnya yang tebal di dekat-dekat sini dengan stop loss yang ketat. Atau kalau enggak Anda bisa nunggu di area kotak merah ini ya. Kotak merah ini Anda bisa nunggu sekitar 5.000-an ya, 5.100-an. Anda nunggu pullbacknya di area situ, moga-moga dikasih, kemudian lanjut terbang ke atas. BBHI ya, so kemungkinan kecil sih ya. Ya Anda lihat aja ya. Jadi itu BBHI. Kemudian ada Adro. Adro cukup menarik juga. Saat ini sedang berada pas di area moving average 20 dan di demand area daily. So menurut saya ada kemungkinan yang lumayan besar karena ada 3 support di sini, 1705, demand daily, moving average 20. Jadi ada kemungkinan terjadi pantulan di sini. Kita lihat aja, kalau enggak ya Anda boleh masuk dengan stop loss yang sangat kecil resikonya di 1710. Moga-moga aja hari ini terjadi pantulan, karena trennya batu bara masih up ya. Moga-moga aja tercapai target 2125 ya. Stop lossnya ketat di 1705 ke bawah. Kalau misalnya gagal, Anda bisa nunggu lagi di 1610, tapi saya kira mungkin nggak turun sejauh itu. Kalau kita tarik Fibo-nya, sebentar ya. Kalau kita tarik Fibo-nya, ya ini pas di sekitar 61,8 golden ratio. So menurut saya ini area yang menarik, mulai nyecel kembali untuk Adro. Kemudian ada KLBF. KLBF juga menarik, sudah breakout dari moving average 200. So kemungkinan besar dia akan lanjut ke 1580 atau 1600-an. Bagi Anda yang mau masuk, stop lossnya kira-kira di 1410-an, atau Anda mau nunggu pullback di MA 200-nya juga oke. Ya, mungkin aja dikasih pullback di sini dan kemudian dia baru naik ke atas. Itu kemudian ada PSSI juga bagus. Ya, jadi karena IHSG agak turun, gorengan mulai jalan lagi. So Anda boleh mulai perhatikan juga. Untuk yang blue chip saya kira untuk potensi window dressingnya masih akan lanjut.
So Anda boleh nyicil ketika turun di area support. BSSI ini menariknya membentuk area ascending triangle. So kemungkinan besar dia akan lanjut ke atas ya. Entah dia mantul dulu atau langsung. Anda boleh masuk langsung ngajar kanan dengan stop loss kira-kira di 302, atau Anda mau nunggu nawar-nawar sedikit di 322, stop lossnya juga kira-kira di 300-an ya. Moga-moga aja dapat tercopet dan dapat cuan yang lumayan untuk BSSI ya. Kayaknya dia minimal berpotensi ke area 340-an. Kalau dia mampu break, keren banget, dia bisa lanjut lagi ke atasnya. So mau copet dengan stop loss yang ketat is okay ya. So menurut saya cukup sekian dulu untuk trading plan kita tanggal 22 Oktober 2021. Moga-moga aja apa yang saya sampaikan dapat menjadi referensi bagi Anda dan boleh memperkuat analisa Anda. Saya kira sekian dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam profit. Terima kasih.